Ini resep donat tanpa susu cair, tapi hasilnya empuk, lembut, dan rasanya juga enak banget. Pokoknya disimak aja videonya sampai selesai, jangan di skip. Dan kalau mau rasanya sama, jadi bahan-bahannya juga harus sama ya. Oke, kita mulai untuk pembuatannya. Nah, di sini sudah saya timbang 250 gram tepung protein tinggi, 30 gram gula pasir, 20 gram susu bubuk, 3 gram ragi instan, 1 gram bread improver. Kemudian aduk semua bahan kering hingga tercampur rata. Lalu masukkan bahan cairnya, ini 2 kuning telur dan air ditimbang bersamaan hingga total 145 gram. Masukkan bahan cairnya, kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Nah, kalau sudah tercampur rata seperti ini, kita ganti menggunakan mixer supaya menghasilkan serat donat yang halus dan teksturnya lembut. Untuk di awal gunakan kecepatan rendah sampai adonan setengah kalis. Lalu masukkan 30 gram butter, 4 gram garam. Kemudian mixer lagi, ini dilanjut masih menggunakan kecepatan rendah sampai butternya ini tercampur rata. Nah, kalau sudah tercampur rata seperti ini, baru naikkan kecepatan mixernya menggunakan kecepatan tinggi sampai adonan ini kalis. Nah, tanda adonan kalis biasanya tuh adonan sudah tidak lengket lagi pada wadah dan juga sudah mulai mulus, halus gitu ya. Kemudian warnanya sudah mulai berubah menjadi lebih pucat. Nah, dengan cara mixer seperti tadi, jadi step by stepnya tuh menggunakan kecepatan rendah lalu kecepatan tinggi. Nah, insya Allah itu akan menghasilkan donat yang berserat halus. Oke, selanjutnya ini kita olesi dulu tangannya menggunakan minyak supaya tidak lengket. Kalaupun tidak diolesi minyak, sebenarnya ini tidak lengket ya, hanya saja ingin menjaga adonan supaya tetap lembab permukaannya. Nah, ini dibulat padatkan dulu supaya mengurangi gelembung-gelembung udara di dalam adonan. Nah, untuk selanjutnya ini saya timbang untuk berat masing-masing, saya timbang 40 gram. Nah, kalau teman-teman misalkan untuk berjualan ya disesuaikan aja mau bikin donat mini, donat medium atau donat besar ya. Dan ini ada sisanya tuh 15 gram, saya bagi-bagi aja ke seluruh adonan. Untuk tahap selanjutnya kita akan bulat padatkan adonan, ini dikempis-kempiskan dulu ya. Kemudian ini cuma dicubit-cubit atau dilipat-lipat aja adonannya nih, dikumpulin ke tengah gini. Terus ini dirapihkan dengan cara dibuletin di atas telapak tangan. Nah, kalau misalkan ada pusaran di bagian tengahnya, ini kita cubit-cubit rapat aja supaya terkunci rapat ya, sehingga nanti tidak ada adonan yang terbuka. Nah, untuk selanjutnya ini saya istirahatkan dulu atau kita resting selama kurang lebih 20 menit. Karena cuacanya ini di sini hujan, jadi restingnya tuh 20 menit aja. Nah, pastikan pada saat kita resting adonan, jadi adonan itu jangan sampai mengembang besar atau adonannya tuh sudah lunak sehingga kalau ditekan itu langsung ambles. Nah, itu over resting. Jadi usahakan adonannya ini masih kencang, ketika ditekan seperti ini dia masih melawan ya, artinya maksudnya masih kencang atau adonannya tuh masih membal. Nah, di sini saya tekan dengan agak kencang sampai penyet ya, sampai benar-benar tidak ada bubble-bubble udara di dalam adonan. Karena ini adonannya masih kencang, insya Allah ya ketika nanti kita proofing ini akan mengembang lagi dengan baik. Tapi kalau adonannya sudah over resting, kita tekan dengan kencang, itu sulit untuk ngembang sempurna ya. Nah, di sini saya lubangi menggunakan telunjuk tangan aja. Ini tujuannya supaya tidak ada adonan yang tersisa atau terbuang ya, supaya gramasinya tuh tidak berkurang. Kemudian ini dilebarkan lubang tengahnya sesuai selera aja. Nah, ini bisa lihat sampai gepeng banget dan lebar banget. Ini cetakannya yang tadi 8 cm, kemudian yang ini saya gunakan cetakan 7 cm karena yang tadi itu terlihat lebar banget. Tapi saya buat 6 piece ya untuk yang pakai cetakan 8 cm. Kemudian yang sisanya 6 piece lagi ini saya akan gunakan cetakan 7 cm.
Sama ya, ini juga kita lebarkan lubang tengahnya. Oh iya, untuk adonan ini satu resepnya menghasilkan 12 biji. Tapi karena yang satu itu dibuat mainan, bikin slam sama anak-anak, jadinya tinggal 11 biji. Nah, setelah di proofing, ini menit ke-40 sudah mengembang banget ya seperti ini. Nah, tanda adonan tidak overproofing, ketika ditekan dia akan balik lagi ya, tidak meninggalkan bekas atau kentob. Dan di saat itu langsung aja panaskan minyak. Nah, untuk waktu proofingnya berarti tadi di menit ke-40 panaskan minyak, kemudian ditambah selama kita panaskan minyak kurang lebih 15 menitan. Jadi ini proofingnya hampir 1 jam ya. Nah, ini pertama saya goreng yang tadi dicetak menggunakan cetakan 8 cm dan dipipihkan tuh sampai gepeng banget, dan ini tetap mengembang dan ada white ringnya ya. Hanya saja ini bentuknya sedikit agak lebar. Jadi ini lebar banget kayak donat megalodon. Nah, dan yang ini yang tadi saya gunakan cetakan 7 cm, ini tetap ya tadi lubangnya kita lebarkan menggunakan jari tangan supaya tidak tertutup ya lubangnya. Jadi ini tidak terlalu besar dan lebar seperti yang tadi menggunakan cetakan 8 cm ya. Ini lebih bagus dan ini lebih apa ya, lebih cantik-cantik, white ringnya juga lebih tinggi. Nah, ini bisa lihat ya hasilnya tuh, ini yang pakai cetakan 7 cm ya. Jadi donatnya tuh lebih cantik, hanya saja ini white ringnya sedikit turun ya, tidak kokoh. Nah, ini menurut saya sih wajar aja kalau sedikit turun ya. Nah, ini yang tadi menggunakan cetakan 8 cm dipipihkan sampai lebar banget dan ini besar banget. Telapak tangan saya aja ketutup ini ya. Ini lebih dari 9 cm ya teman-teman. Nah, ini di dus sejuta umat aja, ini tidak muat ya. Nah, kalau yang ini, yang tadi pakai cetakan 7 cm dan tidak terlalu gepeng-gepeng banget ya. Nah, ini muat ya di dus yang sejuta umat. Nah, mungkin kalau kita menggunakan cetakan sesuai ukuran, kemudian kita lubanginya tuh menggunakan alat pembolong dari cetakannya, tidak kita lebar-lebarkan gitu lubangnya pakai telunjuk tangan, mungkin akan lebih pas ukurannya, akan lebih muat di dusnya gitu ya. Nah, ini bisa lihat ya untuk hasilnya, donatnya tuh sangat empuk banget dan ini seratnya juga halus banget ya, dan ini teksturnya tuh sangat-sangat lembut. Bukan cuma itu, rasanya juga enak banget.